Jadi ini jarang-jarang ya, dengan harga yang segini kita udah dapat HP Samsung dengan RAM besar, ROM besar, baterainya juga besar, dan punya refresh rate layar yang setinggi ini. Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan ini adalah Samsung Galaxy M22. Jadi ini smartphone terbaru Samsung yang gue rasa bakal jadi idola baru ya di kelas harga 2,7 jutaan. Karena dengan harga segini guys, kita dapat specs yang hampir semuanya ini serba besar ya. Pertama, memorinya ini kita dapat 6GB RAM dan 128GB storage. Bahkan dia support juga ekspansi sampai 1TB ya via micro SD. Ini kapasitas yang udah besar ya untuk smartphone di harga ini, dan peningkatan besar juga dibanding dengan Galaxy M21 sebelumnya yang mentok di 4GB RAM, 64GB storage. Dan untuk chipsetnya kali ini dia pakai MediaTek Helio G80 octa-core ya, yang punya proses manufaktur 12 nanometer. Dan performa harian ini mulus banget ya buat browsing sosmed, termasuk juga multitasking karena kapasitas RAM yang lebih besar. Dan untuk scroll serta navigasi ini juga berasa banget mulusnya. Dan experience smooth ini nggak lepas ya dari refresh rate layar Samsung Galaxy M22 yang tinggi. Jadi layarnya ini 6,4 inch Super AMOLED HD Plus Infinity U ya, dengan refresh rate 90Hz. Dan refresh rate inilah yang bikin experience smartphone ini terasa smooth banget ya waktu dipakai untuk swipe atau juga scroll. Tampilannya juga udah bagus ya, karena meskipun resolusinya HD Plus tetapi dia udah Super AMOLED, jadi kontras rasionya tinggi, warnanya vibran, dan juga udah true black. Dan performa gamingnya ini udah mulus banget. Misalnya buat main PUBG, ini untuk manfaatin frame rate layarnya yang tinggi, kalian bisa set di setting grafis balance, frame rate-nya ultra, dan dengan style realistik serta anti-aliasing dan juga shadow-nya on. Gameplaynya ini mulus guys, dan ini juga langsung kelihatan ya bedanya, dan mulus banget memang main PUBG di setting ini. Begitu juga buat Call of Duty Mobile, ini kita bisa main di setting maksimal ya dengan grafis medium dan frame rate yang high. Dan di setting ini gameplaynya juga lancar dan mulus ya, dan dia juga nggak gampang panas ya buat main CODM dalam waktu yang lama. Sedangkan untuk Mobile Legends kita bisa main di setting grafis yang high dengan HFR mode on, dan di sini gameplaynya juga mulus banget. Jadi selain buat harian, smartphone ini juga ternyata enak ya dipakai buat gaming. Dan performanya ini didukung sama baterai yang kapasitasnya besar ya, 5000 mAh. Ini udah awet dipakai seharian, bahkan bisa sehari lebih ya kalau pemakaian normal harian. Dan meskipun charger bawaannya ini 15 watt, tetapi dia udah support sampai 25 watt fast charging. Jadi kalau misalkan kalian di rumah ada charger yang support 25 watt fast charging ya, kalian bisa pakai dan pengisian baterai bakal lebih cepat lagi. Baterai besar ini di-pack ke dalam desain yang compact ya, jadi beratnya ini 186 gram dengan tebal 8,4 mm. Terasa ringan ya, dan juga karena desainnya rounded jadinya nyaman juga di tangan. Dan untuk finishing, back covernya ini menggunakan polikarbonat dengan pattern yang mirip Kevlar ya, jadi sedikit kasar di belakang sini guys. Dan imbasnya ke grip sih ya, jadi gripnya ini nggak licin di tangan, dan sidik jari juga nggak gampang nempel di sini. Dan ini desain modul kameranya kotak ya, ada LED flashnya di bawah, dan kamera belakangnya ini ada 4, kombinasi 48 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide kamera, 2 megapiksel depth kamera, dan 2 megapiksel makro kamera. Dan secara konfigurasi ini udah lengkap ya. Dan untuk hasilnya masing-masing kamera kalian bisa lihat aja di layar. Untuk kamera utama ini hasilnya udah bagus banget ya, jadi detailnya tajam, kemudian warnanya cerah, dan juga minim noise. Kalau kita zoom ini masih bisa kelihatan ya setiap detail dari foto yang kita ambil. Dan di sini ada beberapa efek juga guys, kayak misalkan ada cukup banyak pilihan filter di sini, dan kita bisa bikin custom filter juga. Kemudian ada face beauty juga guys. Dan ini sampel foto ultra wide angle-nya ya, dan udah cukup bisa menurut gua ngimbangin kualitas foto dari kamera utama ya, dengan field of view yang lebih luas sampai di 123 derajat. Nah, untuk hasil foto bokehnya ini yang paling gua suka ya, karena separasi antara background dan objeknya ini udah akurat, dan bokehnya pun dia lembut banget guys. Jadi kalian bisa lihat ya di layar, untuk tingkat bokehnya sendiri ini bisa kita atur ya, jadi hasilnya bisa lebih soft, natural, udah bagus banget. Dan ini hasil jepretan foto makronya yang udah cukup bagus ya untuk ambil foto di jarak 3-5 cm. Meskipun dia resolusinya cuma 2 megapiksel, tetapi hasil foto makronya udah cerah dan kayak warna menurut gua. Dan kalau buat foto di malam hari ini udah ada night mode-nya ya, baik di kamera utama ataupun ultra wide angle-nya. Dan kalian bisa lihat di layar beberapa sampel foto malamnya yang gua ambil pakai Samsung Galaxy M22 ini guys. Dan buat yang penasaran sama hasil rekaman videonya, berikut gue tampilin juga hasilnya. Kita bisa rekam guys sampai di resolusi Full HD ya, 30 fps di sini. Dan udah ada video stabilisasinya juga ya via Ace, jadi hasil rekamannya udah cukup stabil.
Dan di depan ini ada 13 megapiksel selfie kamera yang hasil jepretannya bisa kalian lihat ya di layar. Untuk foto selfie-nya sendiri udah bagus juga hasilnya, detail dan tajam ya. Dan di sini ada mode selfie, kemudian ada juga mode wifi, dan sama kayak di kamera belakang, hasil selfie bokehnya yang jadi favorit gua ya, karena separasi background dan objeknya juga akurat dan efek bokehnya juga soft. Nah, kita juga bisa atur ya tingkat bokehnya kayak di kamera belakang dengan hasil yang sangat natural. Terus untuk foto malam ini ada night mode juga yang bisa kita pakai ya, dan beberapa sampelnya bisa langsung kalian lihat di sini guys. Dan berikut ini contoh video selfie-nya. Untuk rekaman video ini kita bisa ambil sampai di resolusi Full HD 30 frame per second. Bedanya dengan di belakang, di kamera depan ini untuk video belum ada video stabilization-nya. Nah, selain fitur-fitur utama tadi, ada juga fitur ekstra lain ya di kamera Samsung Galaxy M22 ini. Salah satunya yang cukup menarik adalah AR Zone. Jadi, di sini berisi banyak fitur AR, kayak misalkan ada AR Emoji Studio ya, untuk bikin emoji diri kita sendiri dengan cara selfie foto, atau juga bisa diedit manual ya. Kita bisa pilih gaya rambut, sampai pakaian, dan juga aksesoris lainnya di sini. Terus ada juga AR Emoji Sticker yang berisi banyak stiker siap pakai guys, berdasarkan AR emoji yang udah kita buat tadi. Jadi, kita bisa juga bikin custom stiker ya kalau kita pengen. Dan ada deco pic juga untuk foto dengan berbagai animasi GIF, kemudian mask, frame, stamps, dan yang lainnya guys. Dan untuk platformnya sendiri sama kayak di smartphone baru Samsung lainnya ya, dia pakai One UI Core 3.1 ya yang berbasis Android 11. Dan experience-nya ini sangat simple ya, dan pastinya udah familiar buat kalian yang biasa menggunakan device Samsung. Jadi kalau kita swipe ke kanan ini bakal muncul Google Feed ya yang berisi kurasi berita berdasarkan interest kita. Terus kemudian kalau kita swipe ke kiri bakal balik ke home, dan swipe ke atas ini langsung ke app drawer guys yang berisi semua deretan aplikasi terinstall. Nah, di One UI ini tentunya juga tertanam beberapa fitur penting ya, kayak misalkan ada dark mode, navigation bar kalau pengen navigasi pakai gestur. Terus ada juga fitur ekstra ya, kayak atur tone layar, ini mau vivid atau natural, sampai ada white balance slidernya segala guys. Terus kemudian ada edge panel juga ya yang bisa kita pakai untuk meletakkan shortcut aplikasi favorit kita. Fitur ekstra kayak dual messenger, kemudian lift to wake, game launcher juga ada di sini. Dan yang cukup menarik ini ada keep screen on while viewing ya, untuk memastikan layar tetap aktif saat kita nonton video atau juga baca buku misalnya. Dan ada beberapa fitur optimasi baterai juga di platform ini, kayak ada power saving mode, ada adaptive baterai, ada background usage limit, bahkan opsi fast chargingnya ini bisa kita nyalain atau kita matiin juga guys. Dan untuk login ini ada banyak cara ya, dari face recognition sampai scan fingerprint ini bisa, karena di smartphone ini udah dilengkapi dengan side fingerprint di frame sebelah kanan. Dan warna serta finishingnya ini dibuat mirip ya sama finishing frame-nya. Dan untuk proses scanningnya udah cepat, jadi bisa login dengan lebih mudah. Untuk port dia udah lengkap, jadi ada audio jack 3,5 mm, ada lubang mic, port USB Type-C, dan lubang speaker. Dan untuk SIM slotnya dia udah dedicated dual SIM plus micro SD up to 1 TB guys. Nah, kalau kita ngomongin speakernya nih, untuk audio ini udah support Dolby Atmos ya, dan ini berlaku kalau kita pakai earphone atau juga Bluetooth speaker. Kalau untuk loudspeakernya sendiri bisa langsung aja kalian dengar suaranya di sini. Jadi itu guys ya yang bisa gue bagiin hari ini tentang Samsung Galaxy M22. Dan kalau bisa gue simpulin sih, ini smartphone yang menarik banget ya buat kalian miliki di tahun ini, karena dengan harga 2,7 jutaan kalian udah dapat smartphone yang punya RAM besar, kemudian storage-nya besar, ekspansi storage-nya pun juga besar guys, termasuk juga layar Super AMOLED yang punya refresh rate 90 Hz. Performanya mulus ya, baik untuk harian ataupun gaming. Kameranya juga udah bagus hasilnya, dan kalau dibanding dengan Samsung Galaxy M21 lalu memang ada sedikit penurunan ya di resolusi layar dan juga kapasitas baterainya, tetapi ini dibalas juga dengan banyak peningkatan, mulai dari refresh rate layar yang lebih tinggi, kapasitas RAM dan storage yang lebih besar, sampai kecepatan chargingnya yang lebih tinggi juga guys. Dan menurut gua ini sih cocok ya buat kalian yang cari smartphone untuk harian atau juga untuk gaming di budget yang masih terjangkau. Dan untuk link pembelian ya atau info promo, kalau ada
ada bakal gue tulis di kolom deskripsi, jadi silahkan cek aja ya biar nggak ketinggalan. Nah, gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.